itu di undang-undangnya sampai dengan yang habis sampai dengan Februari. Jadi kalau sampai dengan Februari itu yang 7.000 orang tujuannya memang buat nyelamatin yang 7.000 orang. Jadi yang habis November, Desember, Januari sampai dengan Februari itu ikut. Kan udah ada perwakilannya masing-masing, itu ketua abdesinya emang nggak nerangin apa gimana ya? Mendagri ini sekarang saya rasa memang tidak mau memperpanjangkan. Tidak mau Ya, saya tidak mau, gitu kan. Ayo kita lurus saja lah. Ya. Nggak usah kita beralasan ini, gitu kan. Ketika mereka berbicara sama kita, para AMJ, oke, kalian akan diperpanjang. Nah, tetapi sampai sekarang terkatung-katung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amilo di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang ekonomi, politik, demokrasi, pejuang cinta, pejuang nasib, pejuang cuan, pejuang diri sendiri juga. Nah, tapi kali ini kita istimewa karena tamu kita terbang dari jauh. Salah satu dari Riau, salah satu dari Banten. Nah, Bang Arif ya, Bang Arif adalah kepala desa. Ya. Kita kedatangan tamu para kepala desa. Nah, Bang Arif ini kepala desa coba Bang kenal. Baik, nama saya Arif Fadilah, salah satu kepala desa di Kabupaten Lukahilir, Kecamatan Pekaitan, Desa Pekaitan, yang akhir masa jabatannya Januari 2024. Oh, jadi Bang Arif ini adalah kepala desa AMJ. Ya. Akhir masa jabatan. Itu istilah karena beliau sudah berakhir masa jabatannya dan nanti kita akan bahas terkait dengan undang-undang perpanjangan 2 tahun itu nasibnya seperti apa begitu ya. Yang jelas Abang sekarang di Jakarta sudah hampir 2 bulan ya. Sudah hampir 2 bulan. Untuk memperjuangkan AMJ ini. AMJ ini ya, nasib soal perpanjangan 2 tahun itu ya. Nah, berikutnya Bang Muhadi. Nama saya Muhadi, Pak. Nama saya Muhadi. Kebetulan saya dari dari Desa Keroncong. Desa Keroncong, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oh, Pandeglang, Banten. Ya, 5 jam lah ya dari sini ya. Betul. 4-5 jam. 4-5 jam lah seperti itu. Ini jauh-jauh semua nih, makanya kita harus manfaatkan untuk ngobrol secara produktif. Bang, ini datang ke sini itu ceritanya kita mau ngobrolin apa nih? Apa yang ingin disampaikan? Kan Abang ini sebenarnya pejuang nih. Betul, Pak. Saya anggap sebagai pejuang karena sedang memperjuangkan sesuatu kan? Ya. Nah, apa yang sedang diperjuangkan? Kami memperjuangkan yaitu sebagai hak kami yang mana yang sudah dijanjikan lah. Sudah mereka janjikan kepada kami, terutama yaitu tadi perpanjangan perpanjangan jabatan dari 6 tahun ke 8 tahun. Jadi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Desa, Pak. Oh, jadi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Betul. Kemudian ketika periode Pak Jokowi menjelang akhir ya. Iya, betul. Itu bulan apa itu ya? Bulan Itu kalau mulai tahapan itu kami mulai tahapan di revisi undang-undang, itu di bulan Agustus 2023 2023 Pak. Kemudian perubahan itu nomor berapa? Nomor 3 tahun 2024. Nomor 3 tahun 2024. Betul. Di mana di situ ada klausul perpanjangan ya? Betul, Pak. Perpanjangan Termasuk kami yang berakhir. Kami kan Kadis AMJ nih, Pak. AMJ itu akhir masa jabatan. akhir masa jabatan. Terutama bukan organisasi nih ya? Betul, bukan. Jadi secara kebetulan istilah aja. Ya. Istilah aja. Kami dengan sebutan singkat. Jadi bukan akhir jabatan, jadi singkatan itu AMJ. Jadi akhir jabatan. Masa jabatan. Kebetulan di Kabupaten Pandeglang, Pak, ada 108 desa yang mana kami habis berakhir masa jabatan itu di
bulan Desember Pak, tanggal 8 kalau tidak salah. 8 Desember 2023. 2023. Betul. Oke. Dan kami awalnya sih kami meminta untuk Pilkades Pilkades 2023 itu supaya dilaksanakan. Oke. Namun dari pemerintahan Kabupaten Pandeglang dengan tidak bisa melaksanakan Pilkades karena dengan ada surat himbauan atau surat monetarium dari Kemendagri, dari Oke. pemerintah bahwasannya di situ tidak boleh melaksanakan Pilkades karena ada hajat nasional lah, seperti Pilpres, Pileg lah, dan Pilkada dan lain sebagainya, seperti itulah. Alasannya itu. Alasannya itu berarti tahun 2023 bulan kalau tidak salah masa berlakunya itu di bulan Oktober Pak. Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober dengan alasan menjelang Pilpres. Betul. Maka tidak boleh ada Pilkades. Betul, seperti itulah. Lalu waktu itu undang-undang yang memberikan perpanjangan, Undang-Undang Nomor 3 2023 udah berjalan belum? Sudah Pak. Kalau Sudah untuk diketok tahapan palu? sudah. Kalau untuk diketok palu belum. Ah. Kalau diketok palu belum, saat itu kami di Kabupaten Pandeglang, Kades Kabupaten Pandeglang dengan teman-teman Kabupaten Serang pun juga ada yang AMJ. Jadi kami di situ itu dikarenakan kami ditunda Pilkades karena dengan adanya surat monetarium itu dari Kemendagri. Jadi artinya kami mengharap sekali lah. Oh. Dan kami salah satu menjadi garda terdepan lah yang AMJ ini, karena kami sudah merasa kami ini sudah mau selesai lah, sudah tipis inilah. Jadi Akan sudah dapat bonus. akan dapat bonus 2 tahun. Akan dapat bonus 2 tahun. Betul, Gitu, Pak. dengan perubahan undang-undang itu. Undang-Undang Nomor 3 Sehingga tahun teman-teman 2012. bersemangat ya. Betul. Bahkan waktu itu kalau nggak salah juga sampai ke Jakarta gitu ya mengorganisasi. Betul Pak, luar biasa Pak. Justru kami jujur, kalau boleh jujur Pak, karena kami jujur jadi garda terdepan lah. Garda terdepan. Karena kami kan di akhir jabatan kami itu kan akan habis dan kami sangat membutuhkan, sangat berharap sekali lah dengan perpanjangan itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 seperti itu Pak. Menurut Pak Mori itu ada kaitan dengan situasi politik nasional waktu itu yang akan Pilpres nggak? Itu menjadi semacam janji politik untuk paslon tertentu gitu? Ya, yang pastinya sih ada Pak. Ada ya. Ada yang pastinya ada. Ya, artinya kami Pak jujur saja, mungkin kawan-kawan dari Provinsi Riau pun juga, bahkan kami ada 24 kabupaten. Yang AMJ yang akhir masa jabatan, mungkin Aceh ada juga ya. Aceh mungkin karena ada kehalang lah, undang-undang khusus Kota Media Aceh lah. Jadi kami waktu itu Pak dijanjikan lah. Karena waktu itu pas draft keluar sebelum ditandatangani oleh Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi ya. Pak Joko Widodo waktu itu presidennya, waktu draft keluar itu hanya menyatakan di undang-undang tersebut itu, jadi berakhir yang ikut perpanjangan yaitu berakhir di bulan Februari. Nah, kenapa? Nah, kami memintalah kepada waktu itu Pak Supi Dasko, Pak Dasko ya, selaku ketua DPR, wakil ketua DPR. Dan dia itu merubah undang-undang itu, terus dibunyikannya, ditempatkannya undang-undang pasal 118 huruf E itu dengan ditambah dari berakhir itu, maka jadi sampai dengan ya Februari yaitu 2024 ya, Februari itu yang akan dapat perpanjangan. Betul. Tapi terhitung dari November, Desember 2023 dan Januari 2024 sampai Februari, sampai dengan Februari. Itu batas akhir Februari, bukan awal akhir Februari. Bukan awal Februari, ini berakhir Februari. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kami juga mungkin karena itulah ucapan, bahkan ada dikuatkan seperti voice note ya. Voice note dari Pak Supi Dasko juga, Pak Dasko menyatakan. Isi voice note-nya gimana? Ada Pak. Ada seperti saya juga ada. Jadi Pak Dasko menyampaikan karena di undang-undang itu saya masukkan kata sampai dengan itu sengaja untuk menyelamatkan yang 7.000 kepala desa termasuk BPD Pak ya. Untuk sengaja saya
masukan tambahan kata-kata sampai dengan itu untuk memasukkan yaitu kades yang 7.000 desa yang berakhir November, Desember 2023 dan Januari 2024 sampai dengan Februari seterusnya agar bisa diperpanjang mengikuti 2 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Seperti itu, Pak. Tapi faktanya Faktanya sampai sekarang Pak sudah 1,5 tahun ya. Iya, iya. Sudah 1,5 tahun kami digantung. Jadi kalau bahasa ini apa? Jadi artinya digantung tak bertali, Pak. Seperti digantung itu, tak berarti bertali. kalau ibarat ini ya Ibarat bahasa kata Melayu iya, ya, iya. digantung. Bahasa ini, Pak. Digantung tak bertali. Saya mungkin Pak. pengen jelasin dulu nih ke para pejuang yang menonton. Jadi bapak-bapak ini adalah kepala desa yang masa berakhirnya itu bulan waktu itu November. bulan November 2023 sampai Januari 2024. dan dijanjikan artinya harusnya masuk ya mendapat bonus Betul. perpanjangan 2 tahun itu, tetapi faktanya sampai sekarang masih terkatung-katung. Betul. Jadi belum dapat perpanjangan. Jumlahnya ada berapa sekarang ya? Kalau Yang terkatung-katung kayak Bapak nih? yang terkatung-katung sesuai data cek se-Indonesia itu di 930 orang, Pak. 930 30 orang 1.000 ya, ya. kepada saya. Jadi mereka padahal harusnya dapat perpanjangan, Dapat perpanjangan. tapi sudah diberhentikan. Sudah diberhentikan, Pak. Dari kami berhenti waktu itu terutama saya dari di bulan Desember 2003 di tanggal 8, Pak. Sampai sekarang sudah diberhentikan. Padahal kan ada undang-undangnya harusnya diperpanjang. Seharusnya begitu. Nah itu kami juga artinya begini, Pak. Kami juga mungkin tidak mungkin dong kalau memang mereka tidak memberikan harapan Ya, dan menjanjikan terhadap kami. Kami juga tahu diri, Pak. Tahu diri walaupun kami orang kampung gitu, Pak. Tapi tetap kami kan seenggaknya kepala desa lah. Jadi jadi pemimpin paling terbawah di desa. Jadi orang pilihan juga, Pak. Orang pilihan masyarakat lah. Seperti Pilpres kan, seperti presiden juga kan dipilih masyarakat. Ya, seenggaknya kan ya karena warga saya dia 3.000 DPT kan. Otomatis yang memilih saya itu di angka 2.000 lebih lah. Jadi orang-orang pilihan lah seperti itu loh, Pak. Jadi Pak, boleh nggak kalau saya katakan Bapak ini jadi tertipu betul oleh juga, janji-janji boleh jadi. politik waktu itu? Bisa jadi, Pak. Emang nyatanya seperti itulah, seperti itu nyatanya. Dalam kenyataannya seperti itu. Kan Bapak diberhentikan dan tidak mendapat perpanjangan 2 tahun. Lalu berarti yang sekarang jadi kepala desa di Desa. 930 itu tanpa Aceh ya? Ya, di luar Aceh. Di luar Aceh, ya? Kalau digabung dengan Aceh lebih banyak lagi, lebih ribuan banyak, ya? 2.000 lebih, Pak. 2.000 lebih ya? Nah itu penggantinya siapa terus? Penggantinya Kan nggak ada pilkades kan? dari kecamatan, Pak. PJS. PJS. Oh, jadi Bapak diberhentikan lalu kemudian di-drop lah Oleh PJS. PJS itu Oh, ini mirip ASN. kayak waktu itu undang-undang kepala daerah itu ya? Betul, Pak. PJS serentak di mana-mana gitu ya? Betul, Pak. Seperti itulah. Oh, jadi sekarang ini ada sekitar ya 1.000 lebih berarti. 1.000 lebih. 2.000 2.000 lebih. lah, Pak. 2.000 lebih. Termasuk Aceh itu. Termasuk Aceh. PJS. Wah, panen nih ya. PJS ini ya. Ya, kemungkinan gitu. Bahkan untuk sementara di masyarakat mulai resah lah. Resah. Artinya kenapa beda, Pak? Kalau Kades DPDITIP itu kan satu kami orang situ pribumi. Pribumi. Dan jujur, Pak, kalau masa kerja kami itu 24 jam, Pak. Iya. 24 Kan jam. memang tinggal di situ Betul, ya. tinggal di situ. Jadi bedanya dengan mereka itu kan orang ASN ya di kecamatan. Mereka Tinggal di tempat lain tinggal juga. di tempat lain. Kadang-kadang beda kecamatan, beda kabupaten gitu kan. Dan tidak mungkin mereka itu melayani masyarakat itu sampai 24 jam seperti kami. Jadi mereka itu sesuai jadwal aturan kerja jam 8 masuk, jam 4 keluar. Ya, seperti itulah. Jadi beda, Pak. Jadi ya sementara ini masyarakat membutuhkan kades definitif ya untuk menduduki jabatan di desa masing-masing kembali karena mereka itu berani gitu, Pak. Beda dengan ke PJS. Ke kami itu sangat karena sama kedekatan gitu. Ya, ada kedekatan. Jadi berani itu seperti itu. Tapi jangan sampai kami pilkades, Pak. Jadi artinya kami ini supaya jelas karena ada undang-undang menurut undang-undang nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua, kami harusnya itu kami diperpanjang. Nah itu kenapa sekarang nggak diperpanjang? Nah, itu mungkin dia. Bang Arif bisa bantu jelasin, Bang. Silakan, Bang Arif. Tarik aja digeser. Nah gitu. Oke, baik. Sebenarnya prosesnya panjang.
Bang ya. Dari mulai revisi draft segala macam sampailah prosesnya RDP pada tanggal 8 Mei menyatakan bahwasannya AMJ November, Desember, Januari itu ikutkan dalam undang-undang. Ya. Tetapi setelah hal itu udah komunikasi sama Mendagri, Mendagri oper lagi nih. Ya udah. Oper lagi. Iya, Kemana oper nih? lagi. Pingpong lagi lah istilahnya. Iya. Pingpong lagi ya. Bahwasannya dia mengatakan bahwasannya yang diperpanjang itu hanya Februari ke atas. Februari sampai jadi ke April. Kalau di dalam voice note Pak Dasko tadi kan dari November, Desember, Januari, Februari. Iya. Itu yang artinya yang masa jabatannya berakhir pada durasi 4 bulan itu. Iya, betul. Iya. Ya, 2024 ya. 2023 sampai 2024 itu sampai itu yang diperpanjang. Ya, Tapi kemudian aplikasinya Iya. oleh Mendagri itu cuman dari Februari, Maret, April. jadi yang diperpanjang adalah yang berakhir Februari, Maret, April 2024. Ya. Oke. Jadi setelah itu kita diarahkan ke MK. Diarahkan ke MK untuk menjelaskannya. Kita sebetulnya ke MK itu minta penjelasan secara hukum. Ya. Agar konkret sampai dengan makna sampai frasa sampai dengan Februari, maksudnya apa ini? Startnya dari mana ini? Apakah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Mendagri? Ya. Apakah voice Profesor Dasko itu benar? Bahwasanya sampai dengan itu dimulai dari November, Desember 2023 dan Januari 2004. Kalau kalimatnya sampai, akhirnya kan harusnya masuk dong. Iya, akhirnya sampai itu ya sepengetahuan kita gitu dari Iya. baik dari sisi bahasa gitu kan, sampai itu berarti Februari itu ujungnya. Iya. Nah, ini malah kebalikannya yang terjadi ini ya. kebalikan. Mulai Februari. Dimulai dari Februari sampai diundangkan pada bulan Maret. Di sini letak dari dalam tanda kutip pembohongan atau penipuan itu ya. Ya. Oke. Sampailah ke MK dari proses ya. Kebetulan ini lagi ke MK ini ada 2 gugatan ini. Ada 2. Satu gugatan itu yang sudah melaksanakan Pilkades, itu di Konawe, kan itu. Oh, di Konawe Sulawesi Ya, Tenggara ya. Iya. Mereka sudah Pilkades sekarang. Sudah Pilkades, gitu kan. Tetapi dia tidak diperpanjang. Terus yang menang itu menggugat ke MK. Nomor gugatan nomor 92 ya. Terus ada yang AMJ yang menggugat juga dengan pasal yang sama. Dengan pasal yang sama. Tetapi dalam putusan tersebut tentu terdapat 2 putusan. Oke. 2 putusan ini, putusan 92 itu mengatakan bahwasanya pasal 118E itu memang bertentangan sama undang-undang. 118 itu kira-kira bunyinya gimana? Kepala desa yang habis masa jabatannya sampai dengan Februari 2024 ya diikuti dalam undang-undang. Diikuti dalam undang artinya akan dapat perpanjangan tahun. Ya. Tetapi dalam putusan MK nomor 92 itu memang melanggar undang-undang. Ya. Tetapi selagi tidak dimaknai ya, terkecuali bagi bagi desa yang belum melaksanakan Pilkades. Otomatis saya merasa dalam pandangan awam, karena kita bukan orang hukum tata negara, kan, itu menggambarkan bahwasan tidak lagi berada dalam hanya November, Desember dan Januari, tapi sudah bersifat menyeluruh. Selagi kepala desa yang belum melaksanakan Pilkades berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 ya diikutkan dalam undang-undang. Ya, dan Bang Arif sebagai kepala desa AMJ itu harusnya masuk. Ya kan? Karena apa? Karena beda lagi nih. Ini putusan 2 ya. Ya. Putusan 107 ditolak. Mengapa ditolak? Kan? Secara pemikiran saya ditolak karena sudah ada putusan
yang sama. Yang di untuk Yang 92. untuk Konawe. Ya, tetap. Konawe sudah Pilkades. Ya, tetapi isi pesan di dalam putusan itu intinya diserahkan kepada Mendagri. Bahwasanya ada pesannya dalam putusan itu, walaupun kehilangan objek, ini kan, tetapi ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya selama ini yang belum terputuskan gitu kan. Apakah putusan MK ini bersifat erga omnes? Apa itu erga omnes itu? Bahwasanya putusan itu menyeluruh. Tidak ada bahwasanya putusan MK itu hanya erga omnes itu hanya untuk satu kabupaten saja. Contoh Konawe, Konawe itu putusannya terkecuali, tapi sudah masuk ke lembar negara putusan itu. Ada penambahan makna, kan? Dan itu apakah bersifat inter partes, kan? Yang mana putusan itu hanya bersifat hanya untuk penggugat saja, personal, kan? Personal. Dan selanjutnya apakah putusan ini bersifat yang namanya partisipatif? Nah, partisipatif ini ya bahwasanya undang-undang itu memang terjadi berlaku surut. Putusan itu memang undang-undang berlaku surut, makanya ini akan tetap dilaksanakan. Tetapi dalam aplikasinya putusan MK ini secara kita lihat bahwasanya Mendagri ibaratnya sudah melaksanakan putusan MK yang sebagian ini yang sebagian kan sudah melaksanakan hanya karena Mendagri mengatakan bahwasanya putusan 92 ini hanya khusus untuk Konawe yang sudah menyelenggarakan Pilkades. Tidak untuk putusan AMJ. Ya, karena yang AMJ ini kan Bapak itu menjadi AMJ karena belum ada Pilkades. Sementara Pilkades kan tidak diadakan karena alasan Pilpres. Ada Pilpres. Ini yang terjadi di kondisinya di perjalanan perjuangan ini. Hanya setelah putusan MK memang semua down gitu kan. Ya, karena semua kecewa lah ya. Kecewa segala macam karena putusan, karena orang kawan teman-teman semuanya hanya berpatokan kepada putusan 107, kan gitu kan, tidak berpatokan 192, kan, karena pesan ke kabupaten itu bahwasanya 92 itu hanya berlaku untuk Konawe. Ini yang menjadi pertanyaan itu, apakah dua pelapor dengan pasal yang sama, kan? Kenapa hanya berlaku untuk salah satu? Hanya kan? Tentu kan putusan MK itu harusnya mengikat semua. Jadi berarti November, Desember, Januari tidak hanya berlaku untuk November, Desember, Januari, tapi selagi belum melaksanakan Pilkades, diperpanjang. Ya. Karena tidak adanya tidak ada responnya oleh Mendagri, ya kita berupaya lagi. Belum patah semangat, walaupun yang kawan-kawan lain semua sudah merasa kecewa, kan. Itu alasan Bang Rep berbulan-bulan di Jakarta itu memperjuangkan itu. Tetap harus wajib kita perjuangkan sampai memang benar-benar ada kepastian mutlak. Tapi kan keputusan MK sudah keluar nih. Terus apalagi yang mau diperjuangkan? Ya itu tadi, kita berdasarkan komunikasi kita sama teman-teman yang pakar hukum segala macamnya, yang mengerti terhadap putusan-putusan MK, misalnya 92 sudah putusan kalian diperpanjang, kan? Tapi kan kita beralasan juga, karena kita ada 107 nih yang kita ajukan. 107 memang secara ini sidang MK ditolak, tetapi pokok materi tidak ditolak. Tidak ditolak, materinya nggak ditolak.
sudah ada putusan sebelumnya, Ya. 992, makanya di putusan yang 107 di dalam draftnya itu, dalam draft putusan, ya kehilangan objek. Mengapa kehilangan objek? Karena sudah diputuskan. Gitu. Terus apalagi nih jalan yang ditempuh nih? Yang jelas kita sekarang lagi berproses di ombudsman. Di ombudsman. Di ombudsman. Karena di MK udah mentok lah ya. Udah mentok. Kemendagri juga mentok ini berarti kan? Sebenarnya bukan ini. Sebenarnya Mendagri ini sekarang saya rasa memang tidak mau memperpanjangkan. Tidak mau ya. Saya tidak mau, gitu kan. Upaya, ya inilah salah satu upaya kita bagaimana untuk Mendagri itu, ya, kita lurus saja lah. Ya. Nggak usah kita beralasan ini, gitu kan. Ketika mereka berbicara sama kita, para AMJ, oke, kalian akan diperpanjang. Nah, tetapi sampai sekarang terkatung-katung, ibaratnya tadi itu digantung tanpa bertali sampai setahun setengah kita sudah berjuang hanya bahasanya kalian bisa diperpanjang. Jadi tahun setengah pengangguran ya? Iya, pengangguran. Jadi ini makanya kita berproses di MK, alhamdulillah diterima dengan baik oleh salah satu pimpinan, dan alhamdulillah sekarang sudah berproses ya, sudah hampir mau finish. Nah, yang dimasukkan ke ombudsman tuntutannya apa, Bang? Ya, tuntutannya itu tetap dari pertama mengenai undang-undang pasal 118E tersebut, dan juga putusan MK 92 dan 107. Artinya memang kalau ombudsman itu kan fokusnya nanti pada soal administrasi dari Kemendagri ini kan, yang memang berarti Kemendagri sendiri tidak bisa menjalankan keputusan dari MK itu ya, secara adil menyeluruh lah ya. Dia parsial aja berarti kan, hanya untuk yang Konawe itu kan. Konawe saja. Oke. Nah, apa sih Bang perjuangan yang sudah dilakukan? Mungkin apa, mau aksi massa atau apa? Sebelumnya kan kayaknya hobi demo juga ini. Ya kan? Saya lihat waktu dulu ketika jelang-jelang Pilpres, apalagi nih Pak Muhadidi mantan Sekjen Abdesi. Provinsi atau pusat? Saya di kabupaten, Pak. Di Kabupaten Pandeglang. Itu kayaknya waktu itu aktif banget nih kan. Luar biasa. Dan secara eksplisit juga nih ya, terlibat di dalam Pilpres. Nah, jadi, itu berdarah-darah lah. Berdarah-darah. Jadi gini sih, Pak. Artinya mohon sedikit saya jelaskan. Dan perjalanan kami ini ya sekarang tadi sudah proses ke ombudsman. Tapi namun awalnya ini sudah disepakati bersama waktu itu di tanggal 8 Mei, Pak. 8 Mei di 2024. Oke. Itu sudah disepakati. Waktu itu yang menghadiri waktu itu Pak Supratman. Dulu beliau jadi ketua Balik. Ya. Dan sekarang jadi ke Menteri Hukum, Pak Supratman, dan ada dari Mendagri itu Pak Sekjen ya. Pak Tomsi. Waktu jadi PLT Sekjen, sekarang sudah tetap jadi Sekjen. Definitif ya. Jadi Sekjen dia sekarang sudah ditetapkan, dan dari Biro Perundang-undangan, Seknek hadir, itu sudah sepakat semua. Dan itu kami ada dokumentasi foto-fotonya juga, bahkan saya pribadi hadir, Pak. Di saat itu hadir saya diundang juga. Bisa ditunjukkan ada hadir itu, waktu itu hadir, bahkan saya juga yang awalnya itu diundang sama Pak Profesor, Pak Prof, ya, Pak Dasko. Waktu itu Muhadi itu surat sampaikan ke Irawadi, waktu itu Irawadi jadi ketua aksi. Ya sekarang masih jadi ketua aksi, dan Abdesi. Waktu yang menghadiri kesepakatan bersama itu yang akan disepakati agar diperpanjang, yaitu November, Desember, Januari itu yang menghadiri dari perwakilan kepala desa itu dari Pak Irawadi selaku ketua aksi, dan waktu itu Pak Arifin ya waktu yang hadir itu. Pak Arifin waktu itu, padahal kan ketuanya kan ketua Abdesi itu Pak Surtawijaya waktu itu, Pak. Cuman Pak Arifin lah yang ikut mewakili waktu itu. Pak Surta juga ikut hadir juga seperti itu. Jadi sebetulnya, dan waktu kami bentuk semua wadah 8 organisasi ini,
dari organisasi kepala desa, perangkat desa ada dan 8 ya? BPD ya, yaitu Apa jadi aja? tergabung di Desa Bersatu, Pak. Oh iya iya. Ya, kebetulan ketua umumnya Pak Asri Anas. Oke. Dan itu sudah setelah diketok palu disahkan undang-undang itu kan mengadakan jadi public hearing. Public hearing Public ya. hearing, Public hearing. hearing, jadi ke tiap-tiap provinsi termasuk Banten juga. Dan itu hadir juga, Pak, dari salah satu perwakilan pemerintah, yaitu dari Bina Desa lah, Bina Desa, Pemdes ya, Direktorat pemerintahan Bina Desa, desa. ya. Itu salah satu mungkin ada Pak Dirjen, Pak Laudeh yang hadir, kadang diwakili oleh waktu itu Pak Sekdir, Pak Sekretaris Dirjen, Pak Ya. Murtono juga. Bahkan di situ ada videonya, Pak, juga menyatakan kalau November itu bisa diperpanjang. Itu ada video-videonya. Ada video-videonya, ada rekamannya ya. Ada rekamannya, video-videonya, dan termasuk voice note Pak Dasko pun juga menyampaikan kalau sengaja saya masukkan sampai dengan itu supaya kalian yang habis berakhir kades yang berakhir di November, Desember 2003 dan Januari 2024 itu agar diperpanjang supaya mengikuti sesuai aturan Undang-Undang Perubahan Kedua Nomor 3 Tahun 2020. Bahwa ini kan berakhirnya November 2023. 2023. Oke. Dan perlu kami jumlah keseluruhan yang terdata ya ada 930, itu termasuk ada di Indonesia salah satu kabupaten lah. Kabupaten kalau tidak salah Kabupaten Bengkalis ya. Bengkalis Riau. Bengkalis Riau, Provinsi Riau, dan mereka juga sebetulnya sudah mulai tahapan juga, Pak. Cuman mereka habisnya di Agustus. Waktu itu mereka mungkin bisa dipaksakan Agustus, namun secara inilah tahapan mungkin tidak terkejar juga karena ada isu perpanjangan juga, karena dimulai dari Agustus perpanjangan itu, Pak. Jadi mereka itu satu kabupaten itu habis berakhirnya itu di Agustus, maka kami include juga dimasukkan ke pelaporan, dimasukkan ke draft melaporkan, jadi menguasakan kepada kami selaku kami pelapor ke Ombudsman RI gitu. Jadi itu tadi mengacu ke putusan MK dan SE per tanggal 21 Januari ya, menyatakan, ya itu tadi menyatakan di poin 2 itu diterkecualikan yang sudah mengadakan pilkades. Tapi yang belum otomatis bisa diperpanjang. Maksudnya seperti itu, Pak. Harapan kami sih, Pak, mudah-mudahan lah instansi pemerintahan terkait, terutama publik, masyarakat, warga, rakyat lah, masyarakat Indonesia ini supaya mendengar. Mendengar artinya kami, ya saya sendiri, walaupun saya dekat jarak itu antara 5 jam 4 jam, tapi kadang-kadang saya juga, Pak, suka tinggal di Jakarta juga karena demi kepentingan, yaitu memperjuangkan hak kita. Jadi artinya kami sih, Pak, kami tidak mungkin tiba-tiba meminta sesuatu. Ya, kalau nggak dijanjikan. Kalau dijanjikan, awalnya dijanjikan seperti itu. Jelas kami juga kan, artinya kan tahu diri lah, Pak. Yang jelas kami tahu diri, kami nyadar lah pemimpin terkecil, terbawalah selaku kepala desa. Tahu diri jelas itulah, Pak. Artinya kami hanya meminta sebagaimana hak kami saja kepada pemerintah. Iya, kepada pemerintah pusat agar segera realisasikan dan keluarkan SE, dan di situ dinyatakan antara kades yang berakhir November Desember itu 2000 ya dari Agustus lah 2023 sampai Januari 2024, artinya keluarkanlah itu surat edaran kepada bupati, wali kota, gubernur di kabupaten masing-masing seperti itu, agar kami bisa segera ditetapkan dan dilantik lah, mengikuti sesuai Undang-Undang Perubahan Kedua Nomor 3 Tahun 2024. Seperti itu, Pak. Nah, itu tadi ya, jadi bapak-bapak kades ini datang ke sini memperjuangkan Undang-Undang Desa nomor 6 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 2023, di mana waktu itu menjelang akhir jabatan Pak Jokowi memberikan bonus ya. Ini menjadi bonus kepada para kepala desa, ada perpanjangan 2 tahun. Tetapi kemudian ini menyisakan PR
Karena faktanya sampai sekarang ada 930-an kepala desa yang harusnya punya hak untuk diperpanjang 2 tahun itu sampai sekarang terkatung-katung belum diperpanjang, dan justru malah pemerintah menggunakan PJS, pejabat sementara, untuk menempati posisi-posisi kepala desa di desa-desa tersebut. Nah, kita cukupkan dulu podcast kita kali ini, dan terima kasih Bapak semuanya sudah datang dari jauh-jauh. Bapak benar-benar berjuang, semoga perjuangannya nanti membawa hasil. Amin, amin. Baik, kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan hadapi.